Ya, oke, silakan dijelaskan. Pertama, ini dari use case melakukan login. Pertama itu dari perusahaan. Nah, di sini mereka tuh memilih melakukan registrasi atau masuk akun. Kalau dia memilih ke registrasi, maka dalam menu login ini dia harus membuat username dan password. Eh, tapi kalau misalnya dia masuk akun, berarti di menu login ini dia harus memasukkan username dan password. Kemudian di menu login ini dia memvalidasi username dan password. Eh, Kemudian di sini juga sama, di masuk akun dia juga harus memvalidasi username dan password di proses ya. Kemudian Oke, Mbak eh Alea, tolong geser ke kiri sebentar. geser ke kiri, Pak. Ya, ke kiri. Nah, stop. Nah, itu anggap aja pengguna ya. Dia Hmm. kan memilih dulu, dia sudah punya akun apa belum. Kalau misalkan memilih registrasi, kan berarti gini, tolong dibedakan ya, antara proses membuat akun dengan proses login, memasukkan username dan password itu kan beda. Saran saya dibuat menjadi dua sekuen. Jadi dipisahkan antara sekuennya buat akun sama sekuennya login. Oh ya, Pak. Karena kan sekuen menerangkan detail dari setiap proses, sedangkan itu kan proses yang berbeda. Mm-mm. Dua proses yang berbeda meskipun ya sama-sama di depan, tapi kan beda memang. Gitu ya. Nanti tolong Iya, Pak. dipisah ya, dibuat dua. Jadi yang eh, buat akun sendiri, yang login sendiri. Ya, Oh, oke. oke, siap, Pak. Dan satu hal. Oke. Itu kan yang buat akun itu kok get ya. Artinya gini, membuat username dan password. Kan artinya kan apa ya, menginput ya atau memasukkan username dan ya oke lah kalau kita ngomong memasukkan username dan password kan nanti nggak ada susah bedainya dengan login. Kamu Mm-mm. kasih nama misalkan menginputkan username dan password ya kan. Prosesnya bukan proses validasi, yaitu proses membuat akun atau proses membuat username dan password. Nah, terus jangan langsung ada self message dulu, ngapain kan? Harusnya kan set dulu ya, Mm. set dulu ke entitas pengguna ya. Set itu kan nulis ya, bukan get ya. Kalau get itu kan minta. Nah, nanti kalau memang dia valid, nah dia baru kembali lagi ke menu login. Gitu. Iya, Pak. Yuk, teruskan. Oke, baik. Berarti di sini saya menerangkan ini aja kali ya, Pak. Masuk akun aja kali ya, Pak. Nanti Ya, registrasi akunnya dibikin sendiri, bikin lagi. Ya. Pak. Nah, setelah memvalidasi username dan password, eh, di sini eh, terjadi proses validasi, kemudian di entity dia mendapatkan username dan password, kemudian dari kontrol dia ke menu utama, menampilkan menu utama seperti itu. Nah, di sini kalau misalnya eh, tidak valid username dan passwordnya, maka dia akan kembali lagi ke menu login. Mbak, itu Seperti itu. tolong submission itu diperhatikan ya. Jadi submission itu kan eh, letaknya di mana dan fungsinya untuk apa ya. Kan proses Ya. validasi username dan password itu kan memang ada di eh, kontrol ya, kontrol atau di proses proses untuk memvalidasi ya kan. Nah, Mm. eh, itu kan kayak kita double apa ya, double Hah? keterangan ya. Jadinya kan Cuma 4 toh itu punya Lea. kalau kalau bisa kan ini Hah? self message-nya jangan di anu dulu ya, jangan di Hah?
digambar di sini ya. Jadi prosesnya tetap ya, ini kan memvalidasi username dan password, kemudian dia get dulu, baru kalau get itu kan nanti dia nyocokin kan, dia minta ya, minta bis, baru nyocokin benar nggak, valid nggak, atau sama atau tidak dengan yang ada di entitasnya, ya kan. Nah kalau Ya, Pak. sudah, nanti baru dia menampilkan uh, menu utama, ya kan, itu. Kalau yang menampilkan menu login lagi ini nggak usah, nggak apa-apa, itu sudah dibuat. Oh gitu ya Pak. Ya langsung langsung menampilkan menu utama aja. Ya kalau Oh, kalau otomatis, kalau dia tidak valid kan otomatis dia balik ke menu login lagi. ya. Itu ya. Oke. Siap Ya, Pak. nah, lanjut. Kemudian lanjut ke sequence penginput data. Di sini aktornya memilih menu input data pengguna di boundary. Kemudian memasukkan data pengguna. Kemudian di boundary ini terjadilah proses input data pengguna di kontrol. Kemudian eh, nah di sini kan diproses. Kemudian kontrol ini menampilkan hasil di dalam menu input data pengguna. Nah, ketika tadi proses input data pengguna di kontrol ini, dataset pengguna ini terjadi di entity. Kayak gitu, Pak. Apa ada tambahan? Jadi gini, untuk menu input data pengguna itu kan ya oke lah, kita memilih menu input data pengguna, memasukkan data pengguna, proses ya. Kemudian nah gini, entitas pengguna ini kan tadi kayaknya sudah digunakan ketika kita ngomongin soal login-login itu loh, ya kan? Iya, Pak. Nah, masa entitas yang sama digunakan untuk dua apa ya, bukan dua, ya mungkin dua proses atau dua ini ya, dua dua hal yang berbeda gitu loh. Entitas itu kan unik kan. Iya. Nah, kok sama gitu kan? Kok sama-sama pengguna? Beda Pak, huruf besar, huruf kecil. Ya, ya oke beda, tapi kayaknya kok aneh gitu loh, Mhm. ya kan? Iya, Pak. Nah, itu nanti coba dicek lagi. Kalau menurut saya sih nggak bener itu. Oh iya, Pak. Ya, Nanti tak benarkan tadi. nah itu terus kemudian menampilkan hasil tidak benar. Dah, yuk lanjut. Itu nanti dibenerin tuh entitasnya. Iya, Pak. Siap. Nah, kemudian di sini ada sequence mencari lowongan. Nah, Eh, di pengguna ini, dia memilih menu pencarian kerja. Nah, kemudian dia juga memilih lowongan. Nah, ketika udah memilih lowongan, dia menginput lamaran. Nah, kemudian di dalam menu pencarian pekerja ini, proses menampilkan lowongan itu eh, ada atau enggak gitu di proses status lamaran. Nah, ketika ada, maka dia akan menampilkan lowongan. Kemudian di menginput lamaran ini, terjadilah proses input lamaran. Nah, kemudian eh, proses status lamaran akan menampilkan status lamaran di dalam menu pencarian kerja. Ini kayaknya juga kayaknya nggak usah ya, Pak. yang mana? Yang pekerja ini kayaknya. Apa perlu juga? Lo enggak, gini loh, kamu mendesain entitas itu kan harusnya kan sudah dari awal kamu pertimbangkan kan. Kamu tuh mau mau bikin entitas apa? Terus gampangannya gini aja deh. Kamu kalau ngomongin sistem yang belum terlalu gede itu kan biasanya database kan masih jadi satu. Ya di dalam database itu kan ada tabel-tabel kan. Anggap saja itu yang entitasnya itu ya. Ya memang itu kan. Nah, kamu pertimbangkan di dalam database itu ada tabel apa aja dan peruntukannya untuk apa. Baru kamu bisa menggambar di sini. Kalau enggak, nanti kamu bingung. Pak, ini pekerjaan, Pak. Pak, ini pengguna, Pak. Pak, ini penjual, Pak. Pak, ini pembeli, Pak. Pak, ini admin, Pak. Lah, kamu akan bingung di situ. Ya. Kenapa? Karena kamu tidak menentukan entitasnya dari awal. Gitu loh. Ya.
Dan makanya saya tanya ke kamu entitasnya apa gitu loh. Tadi ada entitas pengguna digunakan untuk narik data username dan password untuk nyimpen data username dan password untuk login. Terus habis itu untuk input data pengguna profil. Lah, di mana uniknya coba? Ya kan? Ya kan? Nah, itu loh. Harusnya kan itu merupakan satu entitas yang unik kan. Pekerjaan juga sama. Nah, ini pekerjaan apa gitu loh. Oke lah, kita kasih nama pekerjaan. Untuk misalkan eh, input lowongan nanti masuknya ke entitas pekerjaan. Nanti kalau menginput lamaran masuknya kemana gitu loh. Apakah ke pekerjaan? Berarti pekerjaan itu nanti diisi data lowongan juga akan diisi data lamaran yang lamar. Kira-kira masuk akal nggak gitu loh. Ayo coba. Makanya gini loh. Kenapa kok apa mendesain seperti ini kita kalau di kuliah itu kan ada yang namanya apa ya basis data itu ya. Nah, itu kan kamu udah diajarin dulu loh. Manajemen basis data atau apa saya kurang tahu itu mata kuliahnya. Pasti kan sudah diajarin itu. Nah, itu akan dijadikan bekal kalau kamu nanti mendesain arsitektur seperti ini gitu loh. Ya kan? Oh, saya harus bikin entitasnya ini karena apa? Ya kan? Meskipun namanya kamu ngasih judul atau ngasih nama di tiap entitas itu terserah kamu. Kamu mau kasih nama apapun, mau kasih nama apa satu, dua, tiga, silakan. Tapi kan setidaknya kamu tahu gitu loh. Oh, entitas ini untuk ini, entitas ini untuk ini, entitas ini untuk ini. Nah, gitu loh. Makanya kan saya dari awal agak ragu gitu loh. Kok satu entitas digunakan untuk rame-rame? Yang pertama, sequence login. Aktor yang saya gunakan adalah kasir di sini sebagai contoh. Langkah pertama adalah kasir memasukkan username dan password di halaman login. Setelah itu ada proses validasi akun pada sistem dan sistem akan mengambil data atau get data username dan password dari entity user atau database user. Setelah itu akan ada validasi akun pada bagian sistem dan jika valid maka akan menampilkan menu utama. Oke, sudah. Yuk lanjut. Oke, Pak. Setelah itu masuk ke sequence yang kedua, saya memilih sequence mengelola laporan. Ini ada pada aktor manager. Pada aktor manager ini, pada bagian ini, manager yang pertama-tama akan memilih menu laporan. Itu pada ya tentunya memilih laporan. Setelah itu akan ada proses lihat laporan dan sistem akan menampilkan hasil di menu laporan tersebut. Setelah itu, setelah proses lihat laporan, sistem akan get data laporan dari entity laporan atau database laporan, dan setelah itu akan menampilkan hasil, Pak. Mas, itu kamu mengelola apa? Maksudnya mengelola itu hanya lihat saja atau ada yang lain? Melihat sih, Pak. Soalnya untuk laporannya sendiri di sistemnya itu udah otomatis, jadi tiap transaksi akan otomatis Berarti di hanya melihat saja. ya, Pak. Oke, ya sudah. Ya, oke lanjut. Oke. Sequence yang ketiga untuk mengelola diskon. Jadi saya ngambil dari aktor manager juga. Di mengelola diskon ini, manajer akan memilih menu tentunya untuk mengelola diskon. Setelah itu memasukkan detail diskon. Setelah memasukkan detail diskon, maka akan ada proses pembaruan diskon. Setelah itu sistem akan set data diskon pada entity diskon. Dan setelah itu sistem akan menampilkan hasil, Pak. Oke, itu mengelola diskon ya. Maksudnya mengelola diskon itu bisa bisa enggak itu menambah atau mengedit atau
Kalau ini kan berarti dari ibaratnya kan dari nggak ada jadi ada tuh. Dari yang nggak ada diskonnya jadi kasih diskon kan gitu kan. Di saya sih buatnya di sini proses pembaharuan diskon, Pak. Jadi Oh, kalaupun ada diskon yang berubah, akan dirubah di sini, Pak, memasukkan detail diskon. nah, kalau mengubah ya mengubah diskon itu kan artinya atau mengubah data ya, saya ngomong lebih lebih luasnya mengubah data itu kan berarti kita ada proses menampilkan data lama dulu, data lama dahulu, baru kita akan Ya, mengubah. Lah hmm, pertanyaannya mana menampilkan data lamanya mana dulu? oh iya, Pak. Sorry, sorry. Nah itu ya. Nggak, gini jangan Iya, Pak. jangan jangan langsung ditutup dulu. Kamu paham nggak yang saya maksud? Menampilkan Paham, paham, data paham. lama. Apa? Paham, paham, paham. Apa? Berarti setelah memilih menu, sistem bakal nunjukin data diskon yang lama. Setelah itu kita milih kira-kira detail yang mana yang detail diskon mana yang dirubah, Pak. Berarti butuh apa? Kamu Em, jelasin aja, meskipun belum tergambar, kamu jelasin dulu aja rule-nya gimana. Dari ini ke ini, dari ini ke ini, dari ini ke ini gitu. Coba Oh, jelasin aja. berarti dari manajer kan pertama memilih menunya, Pak. Setelah Ya, itu akan di menu akan menampilkan eh, detail diskon yang lama. caranya gimana? Itu berarti dari sistem menampilkan ke manajer, Pak. Nah, caranya gimana? Oh, get data dari Iya, entity-nya, Pak. iya, betul. Get data dulu. Ya, Pak. Oke, ya sudah. Itu nanti kamu beresin ya. Ya, Pak. Lanjut. Oke. Eh, lanjut sequence berikutnya berarti, Pak. Oke. Sini saya ada mengelola produk. Untuk mengelola produk sendiri, ini mungkin seharusnya kurang lebih kayak mengelola diskon, seharusnya ada menampilkan produk yang lama, tapi belum saya buat. Jadi yang sudah saya buat, pertama itu memilih menu mengelola produk. Setelah itu, manajer akan memasukkan detail produk. Lalu ada proses menambahkan atau mengedit produk, dan sistem akan set data produk dari entity produk. Lalu sistem akan menampilkan hasil. Yang seharusnya sih kurang lebih kayak diskon tadi sih Pak, harus menampilkan produk yang lama dulu. Bagaimana Pak? Oke, itu nanti kamu benerin ya, karena itu Ya Pak, belum lengkap kan. Oke, lanjut. ya Pak. Saya itu yang terakhir saya ada sequence untuk logout sih Pak. Itu dari saya menggunakan aktor kasir. Itu tentunya kasir mengakses menu logout, lalu melakukan logout. Setelah tentunya ada proses logout dan pada sistem akan menampilkan halaman login Pak. Oke, sudah betul. Oke, Sudah? baik Pak. Sudah Pak. Paling nanti Oke, yang dua itu saya perbagi Pak.